Halo, selamat datang di Review Saham Indonesia. Di saat masa pandemi, emiten sektor kesehatan sempat mengalami pendapatan yang cukup signifikan selama kurun 2 tahun terakhir. Sektor ini mengalami pelonjakan di seluruh dunia mengingat banyaknya yang terdampak virus COVID-19. Sektor ini juga merupakan sektor yang diperkirakan akan terus bertumbuh meskipun masa pandemi berakhir. Hal ini disinyalir dengan semakin giatnya masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Namun tidak hanya karena dampak pandemi saja melainkan karena faktor-faktor lain diantaranya gaya hidup yang kurang sehat, faktor genetik dan berbagai macam penyebab penyakit sehingga akan mendorong bertumbuhnya emiten di sektor kesehatan apabila masyarakatnya masih belum bisa menerapkan pola hidup sehat secara berkesinambungan. Di tahun ini, Bursa Efek Indonesia kedatangan emiten baru di sektor kesehatan. Emiten tersebut adalah PT Murni Sadar Terbuka. Perseroan yang didirikan pada tanggal 1 September tahun 2010 dan berkedudukan di Kota Medan ini mempunyai kegiatan utama usaha yang bergerak di bidang aktivitas rumah sakit swasta. Perseroan dan perusahaan anak adalah penyedia layanan kesehatan dengan fokus pada bidang onkologi dan kardiovaskuler serta pusat pendidikan kesehatan. Perseroan memiliki satu anak perusahaan penyertaan langsung yaitu PT Murni Sadar Kasih Abadi dan 3 anak perusahaan penyertaan tidak langsung yaitu PT Medikarya Amina Utama, PT Sahid Sahirman Memorial Hospital dan PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosifa. Visi perseroan adalah pelayanan kesehatan yang unggul dan terkemuka melalui sistem yang handal bermutu dan inovasi yang berkelanjutan. Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 254.022.800 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 setiap saham atau sebanyak-banyaknya 12,28% dari modal yang ditempatkan. Harga penawaran berkisar antara Rp1.180 sampai Rp1.480. Estimasi dana yang diperoleh antara Rp299.746.904.000 hingga Rp375.953.744.000. Masa penawaran awal adalah tanggal 24 hingga tanggal 30 Maret tahun 2022 dengan perkiraan tanggal efektif pada tanggal 11 April tahun 2022. Perkiraan masa penawaran umum pada 13 hingga tanggal 18 April tahun 2022 dan perkiraan jadwal melantai di bursa dengan kode saham MTMH pada tanggal 20 April tahun 2022. Perseroan menunjuk PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT BCA Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam periode penawaran umum perdana perseroan ini. Adapun penjamin emisi efeknya akan ditentukan kemudian. Adapun rencana penggunaan dana hasil IPO adalah sebagai berikut. 1. Sekitar 181 miliar akan digunakan oleh perseroan dengan rincian sejumlah 20 miliar untuk belanja modal dalam rangka ekspansi usaha diantaranya adalah untuk renovasi bangunan serta pembelian peralatan dan perlengkapan medis untuk rumah sakit baru di Bandung dengan nama Rumah Sakit Murni Teguh Bandung. Selanjutnya sekitar 161 miliar kan digunakan untuk kebutuhan modal kerja berupa pembelian persediaan berupa barang-barang yang digunakan dalam proses pemberian layanan kesehatan di rumah sakit seperti obat, alat kesehatan dan bahan konsumsi serta pembayaran biaya sewa untuk gedung Rumah Sakit Murni Teguh Bandung. Penggunaan dana hasil IPO tersebut sebelumnya tidak terbatas untuk pembayaran hutang usaha. 2. Sekitar Rp70.890.810.444 digunakan untuk dipinjamkan kepada perusahaan anak yaitu PT Murni Sadar Kasih Abadi. Adapun rinciannya adalah sekitar Rp40.890.810.444 untuk melunasi seluruh pokok pinjaman dari Bank BCA. Lalu sekitar 30 miliar akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka ekspansi usaha termasuk namun tidak terbatas untuk pembangunan lanjutan atas Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali yang telah memulai kegiatan operasional tahap awal pada tanggal 12 Desember tahun 2021 serta pembangunan rumah sakit baru di Pematang Siantar, dengan nama Rumah Sakit Murni Teguh Pematang Siantar,
Meskipun Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali telah beroperasi sejak tanggal 12 Desember tahun 2021, tapi beberapa bagian dari Rumah Sakit Perseroan di Bali masih dalam tahap pembangunan dan diperkirakan akan selesai sepenuhnya pada tahun 2022. Sementara untuk Rumah Sakit Murni Teguh Pematang Siantar, Perseroan sudah memulai konstruksi sejak tahun 2021 dan diperkirakan akan memulai kegiatan operasional tahap awal pada kuartal 4 tahun 2022 dan seluruh pekerjaan pembangunan diperkirakan akan selesai pada tahun 2023. Sisanya untuk kebutuhan modal kerja antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran utang usaha, pembelian persediaan berupa barang-barang yang digunakan dalam proses pemberian layanan kesehatan di rumah sakit seperti obat, alat kesehatan dan bahan konsumsi serta pembayaran biaya sewa untuk gedung tambahan Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali dan gedung tambahan Rumah Sakit Murni Teguh Pematang Siantar. Hingga prospektus ini diturunkan apabila Perseroan tidak berhasil mendapatkan seluruh dana hasil penawaran umum yang diharapkan Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui fasilitas pinjaman dari bank dan atau dana dari pemegang saham Perseroan. Liabilitas jangka pendek sejumlah Rp301.826.716 dan liabilitas jangka panjang sejumlah Rp335.291.628.668. Utang bank jangka pendek terhadap Bank BCA sebesar Rp28.593.593.840 dan terhadap Bank Mandiri Rp36.867.996.692. Utang bank jangka panjang terhadap Bank BCA sebesar Rp361.125.894.893 dan terhadap Bank Mandiri Rp6.085.956.248. Setelah dikurangi bagian utang yang jatuh tempo dalam 1 tahun sebesar Rp54.190.527.593, maka total hutang bank jangka panjang Perseroan ini menjadi Rp313.021.323.548. Per tanggal 31 Oktober tahun 2021 utang pajak Perseroan dan perusahaan anak adalah sebesar Rp54.444.060.734. Adapun laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut. Seluruh data dan fakta mengenai informasi IPO emiten ini bersumber dari prospektus yang diterbitkan oleh emiten ini. Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 40% dari laba tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2025. Dan perhitungan nilai PBV berdasarkan pertanggal 31 Oktober tahun 2021 adalah sebagai berikut.